Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol likes. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 849-852. Faktanya, Ye Xiying berkata bahwa Lee Fugui dari sekolah dan Lee Fugui dari Kabupaten Qinglong jelas bukan orang yang sama. Tapi samar-samar dia merasakan di dalam hatinya bahwa kedua orang itu terkait erat dalam hal kekuatan. Dibutuhkan waktu 4 hingga 5 jam perjalanan dari sini ke Kabupaten Qinglong. Adapun Universitas Jiangnan, ini adalah sistem manajemen tertutup, dan tidak mungkin Lee Fugui meninggalkan sekolah dengan mudah. Bahkan jika dia keluar dari sekolah, dia tidak bisa kembali ke Kabupaten Qinglong lebih cepat dari putranya. Di periode khusus ini, Ye Xiying tahu bahwa segala sesuatu harus ditangani dengan aman, selama Qi Kuai dapat sepenuhnya membuktikan bahwa Lee Fugui dari sekolah dan Lee Fugui dari Kabupaten Qinglong bukanlah orang yang sama, maka dia akan benar-benar lega. Adapun pertarungan memperebutkan pewaris kepala keluarga, meskipun dia saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia dan Ye Fei telah melakukan banyak bisnis selama bertahun-tahun, dan 9 dari 10 pelanggan lama yang bekerja sama dengan keluarga Ye telah menganggap mereka sebagai calon kepala keluarga Ye. Biarkan Ye Kang dan Ye Sixiong, ayah dan anak, menjadi sombong untuk sementara waktu. Bila perlu, setelah menyingkirkan Lee Fugui, akan mudah baginya untuk menghadapi kedua orang ini. Namun, apa yang Ye Xiying tidak ketahui adalah ketika dia meminta Ye Fei meninggalkan rumah, Ye Sixiong segera mendapat kabar dari informan yang dikirim bahwa Ye Fei membawa Ye Sit pulang larut malam dan meninggalkan rumah keluarga Ye pada larut malam. Setelah mendengar berita itu, hati Ye Sixiong menegang. Awalnya dia sangat mengantuk, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan bawahannya, dia kehilangan semua tidurnya dalam sekejap. Menjilati bibirnya yang kering dan memikirkannya, dia segera meminta anak buahnya untuk mengikuti Ye Fei dari dekat untuk melihat kemana tujuan Ye Fei. Setengah jam kemudian, ketika Ye Fei berkendara di jalan raya menuju Kabupaten Qinglong, Ye Sixiong segera menyadari sesuatu. Untuk memastikan putranya mendapat dukungan sebagai pewaris keluarga, Ye Sixiong segera menelepon Lee Fugui secara langsung terlepas dari apakah keputusannya benar. Pada saat yang sama, Lee Fugui, yang sedang mengadakan barbeque bersama Sun Yan dan Ye Kang di sebuah warung pinggir jalan, mendengar ponselnya berdering. Setelah menjawab panggilan tersebut, Ye Sixiong berkata sambil tersenyum di ujung sana, "Adik, apakah kamu masih tidur?" Ye Sixiong berkata pada saat ini setelah menelepon dirinya sendiri, Lee Fugui pada dasarnya menyimpulkan bahwa lelaki tua ini pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Oleh karena itu, dia tidak berbicara omong kosong kepada pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Paman, ada apa denganmu? Kita semua adalah milik kita sendiri. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku," kata Ye Sixiong dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. "Itu dia. Aku baru saja mendapatkannya." Menurut berita, Ye Fei pergi ke Kabupaten Qinglong. Menurutmu kita harus menemukan seseorang. Ye Sixiong mengatakan ini dengan sangat cerdik. Faktanya, saat pertama kali bertemu Lee Fugui, Ye Sixiong secara kasar menebak identitas Lee Fugui. Yang pertama adalah dia adalah keturunan dari keluarga penyendiri dari ibu kota. Untuk mengembangkan bisnis, saya baru saja datang ke kota Jiangnan. Tipe kedua inilah yang dikhawatirkan oleh Ye Xiying dan yang lainnya. Lee Fugui ini adalah Lee Fugui dari Kabupaten Qinglong. Tentu, bagi Ye Sixiong, tidak peduli siapa Lee Fugui. Saat ini sudah cukup selama dia bisa membantu putranya memenangkan posisi pewaris kepala keluarga Ye. Tapi satu hal yang Ye Sixiong pahami adalah ada beberapa hal yang harus dilihat tapi tidak diungkapkan. Lagi pula, ketika orang mencapai levelnya,
terkadang segalanya tidak akan berakhir dengan baik ketika semuanya menjadi jelas. Misalnya, sekarang, dia langsung memberitahu Li Fugui bahwa Ye Fei akan pergi ke Kabupaten Qinglong untuk menyelidikinya. Ini sama dengan memberitahu Li Fugui dengan jelas bahwa saya sudah mengetahui identitas asli Anda. Apakah Anda Li Fugui dari Kabupaten Qinglong? Saat itu, apa yang akan dipikirkan Li Fugui? Bagaimana saya harus bergaul dengan Li Fugui? Oleh karena itu, dia hanya meminta Ye Fei untuk pergi ke Kabupaten Qinglong dan mencegatnya dalam perjalanan. Dia tidak mengucapkan kata intersepsi, dan itu karena suatu alasan. Ye Fei adalah keponakan Ye Xixiong. Jika kata-kata mencegat dan membunuh keluar dari mulutnya sendiri, apakah itu membuat Ye Xixiong terlihat begitu berdarah dingin dan kejam? Jadi, selama maknanya masih ada, tidak perlu dijelaskan secara gamblang. Ketika Li Fugui mendengar ini, meski hatinya menegang, dia tetap tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu, Ye Fei sudah dianggap anak terlantar di tangan orang tua itu. Haha, tapi Paman, aku tetap berterima kasih padamu di sini kamu." Ye Xixiong tertegun pada awalnya, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah milik kita sendiri. Adik kecil, mengapa kamu begitu sopan padaku?" Keduanya bertukar salam singkat, dan setelah menutup telepon, Ye Xixiong tidak bisa tidur lagi. Dia menjilat bibirnya yang kering dengan kata terima kasih, barusan. Mungkinkah Li Fugui mengakui identitas aslinya? Tapi coba pikirkan, ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika Li Fugui di sekolah tersebut adalah Li Fugui dari Kabupaten Qinglong, tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya sedini mungkin, bukan? Namun jika tidak, lalu mengapa kita harus mengucapkan kata terima kasih dengan penuh arti? Pikirkanlah hal itu untuk waktu yang lama. Agar lebih yakin, Ye Xixiong diam-diam mengirim pesan teks kepada putranya, "Awasi dia di malam hari." Ye Kang melihat pesan dari ayahnya. Meski dia merasa sedikit terdiam, dia tetap membalas dengan satu kata, "Ya." Singkirkan teleponnya. Setelah itu, Li Fugui terus minum bersama Sun Yan dan Ye Kang. Mereka bertiga makan dan minum 40 menit kemudian, Sun Yan mabuk berat hingga dia mabuk. Ye Kang juga gemetar dari sisi ke sisi, jelas mabuk. Li Fugui tidak mabuk sama sekali, tapi dia berpura-pura mabuk dan naik taksi ke sekolah. Kurang dari setengah jam, Li Fugui dan Ye Kang mengirim Sun Yan ke asrama Wanying. Setelah mereka kembali ke asrama, Li Fugui berbaring di tempat tidur dan tertidur. Melihat ini, Ye Kang terkekeh dan dengan mabuk mengejek, "Apa? Kesempatan yang bagus, Guru Sun. Hehe, alangkah baiknya jika kamu pergi dan memesan kamar. Hei, minum akan merusak segalanya." Setelah kata-kata mabuk ini, Ye Kang jatuh ke tempat tidur, kehilangan intuisinya. Setelah Li Fugui mendengkur Ye Kang, sebuah jarum perak keluar dari jarinya dan menembus titik akupuntur Ye Kang. Setelah memastikan bahwa Ye Kang pingsan, dia buru-buru memberikan titik akupuntur kepada Ye Kang, lalu membuka jendela, menggunakan kekuatan batinnya, dan terbang menuju luar Universitas Jiangnan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, kami sampai di luar sekolah. Li Fugui dengan cepat menghubungi nomor telepon Hua Duo. Sekarang, sudah pasti sudah terlambat untuk kembali ke Kabupaten Qinglong. Jika dia terbang ke sana, meskipun dia bisa mencapai Kabupaten Qinglong lebih dulu dari Ye Fei, hal itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan, dan pohon induk Black Spirit masih tidak aktif. Jadi dia tidak dapat meminjam energi dari pohon induk untuk mengimbangi kehilangan tersebut. Selain itu, masalah pengendalian penuh keluarga Ye akan segera berakhir. Tidak ada yang tahu apakah ada orang yang lebih berkuasa di keluarga Ye. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kekuatan saat ini. Tapi itu pasti tidak akan berhasil jika dia tidak kembali. Setelah Ye Fei mengetahui bahwa dialah orang yang membuatnya berlutut sebelumnya, saat itu, kebersamaannya dengan keluarga Ye baru-baru ini akan sia-sia. Oleh karena itu,
menelepon Hua Duo adalah opsi paling andal saat ini. Karena dia tahu orang lain mungkin tidak bisa mengirimkan helikopter dalam waktu sesingkat itu, tapi Hua Duo bisa. Awalnya, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia bisa menemukan helikopter untuk datang sesuka hati. Tapi masalahnya dia baru bergabung di game ke-6 untuk waktu yang lama, dan dia tidak memahami banyak situasi di game ke-6. Jika dia mengetahui semua informasi orang dalam, pertama, dia tidak perlu pergi ke sekolah untuk belajar psikologi dan membaca pikiran. Kedua, dia tidak akan meminta Hua Duo mencarikan helikopter untuknya di tengah malam. Hua Duo baru saja hendak tidur saat ini. Ketika dia melihat panggilan dari Li Fugui, dia merasa senang dan menjawab panggilan itu. Sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui tiba-tiba berkata, "Kapten, segera kirim helikopter. Datanglah ke alun-alun di sebelah timur gerbang Universitas Jiangnan. Anda harus bergegas. Saya harus muncul di Kabupaten Qinglong dalam waktu 1 jam." Hua Duo tertegun. Saya bertanya-tanya mengapa orang ini menderita epilepsi di tengah malam. Mencari helikopter saat ini? Mengapa tidak kembali ke Kabupaten Qinglong? Untuk apa ini? Pulang larut malam untuk mencari adik iparmu. Aku berkata Li Fugui, tidak bisakah kamu begitu panik ketika sesuatu terjadi? Pertama beritahu aku di mana kamu berada beberapa hari terakhir ini. Aku hampir mati bosan di desa. Hua Duo tidak berbohong. Awalnya, aku merasa bahwa segala sesuatu di desa ini baru. Namun seiring berjalannya waktu, setelah hal-hal baru memudar, dia kehilangan minat pada segala hal. Li Xiuling, Xiao Wei dan Yu Qingqing semuanya punya urusan masing-masing. Bai Lin juga sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi tidak ada orang di sisinya yang bisa diajak bicara. Awalnya, dia ingin mengunjungi tambang, tetapi akibatnya, setiap kali dia muncul di sekitar tambang, dia akan ditemukan oleh penjaga rahasia yang ditempatkan di sekitar tambang. Dia tidak bisa bersikap tegar di sini dan menerobos masuk secara diam-diam. Sama seperti Li Fugui yang tidak tahu banyak tentang game ke-6, Hua Duo juga tidak tahu banyak tentang situasi Li Fugui di desa Xiaoxi. Dia khawatir jika dia menyentuh skala terbalik Li Fugui, itu mungkin akan menyebabkan Li Fugui benar-benar putus dengannya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Hua Duo saat ini. Kedua, dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Li Fugui. Tak satu pun wakil direktur di game ke-6 sebelumnya yang menjadi lawan Li Fugui, apalagi kapten timnya. Saat ini, terjadi perpecahan internal yang serius di game ke-6. Sejujurnya, Hua Duo bertahan di desa Xiaoxi kali ini karena ingin menghindari masalah. Adapun Li Fugui, dia tidak berniat mendengarkan Hua Duo mengeluh tentang hal-hal ini. Baginya, ini mendesak saat ini. Bagaimana dia bisa peduli apakah Hua Duo bosan? Tentu saja, dia berpikir begitu di dalam hatinya. Tetapi Li Fugui tidak mengatakannya dengan lantang. Setelah Hua Duo selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukankah karena aku tahu kamu bosan, jadi aku cemas, terbang kembali menemanimu? Ada apa? Apakah kamu tidak ingin aku kembali?" Hua Duo bukanlah salah satu gadis di desa yang mencintai Li Fugui dengan sepenuh hatinya. Bagaimana dia bisa mempercayai kebohongan Li Fugui? Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Hua Duo berkata terus terang, "Selain helikopter, apakah kamu memerlukan yang lain?" Li Fugui berkata dengan santai, tanpa berpikir, tidak ada lagi yang diperlukan. Hua Duo menjawab, "Setelah menutup telepon, dia segera menghubungiku. Dalam waktu kurang dari 15 menit, diiringi deru helikopter di atas kepalanya, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan melihat sebuah helikopter bersenjata menderu ke arahnya. Begitu helikopter mendarat, Li Fugui berjalan secepat terbang dan dengan cepat melompat ke atas helikopter. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada orang di sekitar. Waktu berlalu dan butuh 4 atau 5 jam untuk berkendara ke Kabupaten Qinglong dengan helikopter.
Kami tiba di langit di atas Kabupaten Qinglong dalam waktu kurang dari 20 menit. Li Fugui membiarkan helikopternya segera terbang di atas Hotel Qinglong. Saat helikopter itu mendarat, Li Fugui berkata dengan lantang, "Tidak perlu mendarat. Kamu bisa pergi begitu saja setelah saya melompat." Mendengar ini, pilot helikopter katanya, "Aku sebenarnya kaget. Bagaimana aku masih bisa bertahan setelah melompat seperti ini dari ketinggian 100 meter?" Namun, sebelum dia sempat bertanya, Li Fugui sudah melompat ke atap Hotel Qinglong. Pikiran helikopter itu berdengung, tapi dia mengira perintah yang dia terima adalah mengirim target ke Kabupaten Qinglong. Sekarang tugasnya sudah selesai, dia tidak bertanya lagi dan langsung mengemudikan helikopter itu kembali. Setelah Li Fugui mendarat, hatinya yang menggantung menjadi lega. Hitung waktunya, jika Ye Fei ingin bergegas ke sana, dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk tiba. Bagi saya sendiri, dalam 2 jam ini, saya bisa berjalan-jalan di sekitar Hotel Qinglong dan kemudian pergi ke desa Xiaoxi. Menurut rencana ini, Li Fugui melompat dari atap dan langsung menuju ke dalam Hotel Qinglong. Setelah mengobrol dengan beberapa kasir di lobi, dia menemukan Wang Xiaoli, mengemudikan mobil hotel yang khusus digunakan untuk antar jemput tamu, dan bergegas ke desa Xiaoxi semalaman tanpa terburu-buru. Setelah Hua Duo menutup telepon dan mengatur helikopter, dia terbaring di kamar sama sekali tidak bisa tidur. Dalam benakku, aku teringat semua yang terjadi setelah aku bertemu Li Fugui. Aku merasa senang, sedih, dan yang lebih penting, bingung dengan masa depan. Sebagai kapten, Hua Duo tidak pernah membayangkan perasaan seperti ini sebelumnya. Pada awalnya pemikirannya sangat sederhana, yaitu semakin tinggi kemampuannya maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Sebagai seorang pejuang zaman dahulu, ia harus mengabdi pada negara dan melindungi harta benda masyarakat serta keselamatan pribadinya dari kerusakan. Tapi sekarang, dengan perpecahan yang serius di Biro ke-6, gagasan mengabdi pada negara dan mengabdi kepada rakyat pada dasarnya menjadi omong kosong. Semakin dia memikirkannya, Hua Duo semakin merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia memikirkan hal-hal ini dalam kebingungan di benaknya, dia tidak menyangka tiba-tiba ada suara pintu terbuka tidak jauh dari sana. Segera, dia mendengar suara khusus datang dari kamar Li Xiuling. "Kakak, tebak siapa aku?" Kata-kata ini masuk ke telinga Hua Duo, dan Hua Duo langsung mati rasa. "Kamu anjing kecil, apakah kamu di sini untuk menemaniku ketika kamu kembali ke desa Xiaoxi?" Jelas sekali dia datang ke sini bersama orang lain. Begitu dia kembali, dia pergi mencari Li Xiuling. "Apakah kamu ingin dipermalukan?" Berpikir pahit di dalam hatinya, tangan kecil berwarna merah muda Hua Duo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Di kamar Li Xiuling, Liu Xiuling masih tertidur nyenyak setelah seharian penuh, setengah tertidur dan setengah terjaga. Tanpa diduga, sebuah tangan yang agak dingin menyelinap masuk dari bawah selimut. Tubuh Li Xiuling gemetar dan tiba-tiba dia membuka matanya, tepat ketika dia hendak berteriak minta tolong. Dia tidak menyangka tangannya sudah terangkat dari dalam piyamanya dan menutupi tonjolan itu. Merasakan sentuhan orang lain, dan berpikir bahwa tidak ada orang lain yang bisa masuk ke rumah Li Fugui sekarang, dia merasa bersemangat dan meraih tangan besar yang menutupi dadanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tidak menyangka orang jahat Li Fugui akan mendekat ke telinganya dan berbisik dengan suara rendah, "Kakak, tebak siapa aku?" Begitu dia mengatakan ini, Li Xiuling berpikir, apakah perlu memikirkannya? Dengan mata terbelalak, 2 lengan berakar teratai terentang dari selimut dan memeluk leher Li Fugui. "Fugui, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Apakah kamu ingin membuat kami khawatir sampai mati?" Saat dia berbicara, Li Xiuling tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Li Fugui terkekeh, dengan lembut melepaskan telapak tangannya dari tubuh tinggi Li Xiuling, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saudari, jangan marah,
bukankah aku punya keadaan darurat yang perlu ditangani? Ngomong-ngomong, saudari, tidak ada orang asing yang datang ke desa akhir-akhir ini, kan? Li Xiuling menggelengkan kepalanya, cemberut, dan menatap Li Fugui dengan tatapan tidak senang. Katakan padaku, apa yang sedang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Apakah kamu pergi menemui Sister Gao, Li? Fugui tersenyum canggung. Tetapi di depan Li Xiuling, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukannya. Saya kebetulan bertemu dengannya di sana. Ngomong-ngomong, saudari, apakah Xiaoyun sibuk baru-baru ini? Li Xiuling tidak marah. Dia mengulurkan tangannya, mencubit daging lembut pinggang Li Fugui, dan mengumpat dengan marah, kamu orang jahat, kamu memelukku sekarang, dan mengapa kamu bertanya pada Nona Xiaoyun? Li Fugui kini bertanya pada Noila Mo Xiaoyun. Sebenarnya, hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Gao Yunru memenangkan Hotel Yinghao di tahap selanjutnya. Dia tahu bahwa Hotel Yinghao berbeda dari hotel-hotel kecil di daerah tersebut, meskipun sebagian besar staf manajemen di sana dapat digunakan. Begitu hotel tersebut menjadi properti atas namanya sendiri, dia harus mengatur orang-orangnya sendiri untuk mengelolanya. Dalam hal ini, dia bisa yakin. Sedangkan untuk Hotel King Long, melalui pemeriksaan sederhana saya malam ini, terlihat jelas bahwa Hotel King Long telah dikelola dengan tertib. Namun dia tidak menyangka perkataannya sekarang akan menimbulkan kesalahpahaman di pihak Li Xiuling. Dengan pemikiran ini di benaknya, Li Fugui dengan cepat menjelaskan kepada Li Xiuling, saudari, kamu salah paham, saya tidak makan dari mangkuk dan melihat panci, saya hanya berencana mengatur ulang pekerjaan untuknya. Lupakan saja, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Hei, saudari, katakan padaku, apakah kamu merindukanku? Li Xiuling berkata dengan marah, bagaimana menurutmu? Kamu sangat tidak berperasaan. Beraninya kamu bertanya. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di desa sekarang, kamu tidak peduli, mengetahui betapa sibuknya kami setiap hari. Awalnya aku berpikir bahwa kamu dapat membantu kami berbagi sebagian beban ketika kamu kembali. Tetapi ternyata hanya beberapa hari setelah kamu kembali, kamu menghilang tanpa jejak lagi. Li Fugui sebenarnya juga tahu itu sejak dia memukul dirinya sendiri. Perjalanan ke kota Qingzhou benar-benar mengganggu rencana bisnis saya. Meskipun perjalanan ke kota Qingzhou ini meletakkan dasar bagi perkembangannya di masa depan, masalahnya adalah sekarang dia bahkan belum memenangkan seluruh komunitas bisnis kota Jiangnan, Biro ke-6, dan perusahaan konferensi medis. Seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepadanya sekarang? Bantuan, Qi Kuai Jue. Anda tidak bisa begitu saja memancing serigala ke dalam rumah Anda untuk menghadapi keluarga kecil di kota Jiangnan ini, bukan? Secara nominal, dia sekarang adalah wakil kapten Biro ke-6 dan presiden perusahaan konferensi medis. Tetapi dia tidak begitu jelas tentang situasi internal spesifik Biro ke-6, dia baru saja menjabat sebagai presiden kongres medis, dan yayasannya tidak stabil. Begitu kedua kekuatan ini mengetahui situasi sebenarnya, dia akan menjadi Barbie yang sebenarnya. Namun begitu dia telah sepenuhnya menaklukkan semua kekuatan di kota Jiangnan, dan pada saat yang sama memenangkan beberapa keluarga untuk bekerja sama dengannya, dan kekuatannya sendiri menjadi lebih kuat, dia tidak perlu khawatir tentang potensi risiko ini. Pada saat itu, kota Jiangnan adalah wilayahnya. Jika ada masalah, selama pihak lain menunjukkan tanda-tanda bersiap menjadi musuhnya di kota Jiangnan, dia akan dapat mengatasinya sebelum pihak lain memasuki Kabupaten Qinglong. Belum lagi memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya, seperti kali ini. Keluarga Ye dan keluarga Lu bergabung dan benar-benar membiarkan anak-anak keluarga Ye memasuki desa Xiaoxi untuk menjadi kepala desa. Bukankah ini sama dengan menempatkan seseorang di luar kamp batalion infanterinya, batalion artileri? Li Yunlong tidak tahan dengan hal seperti ini, apalagi dia, Li Fugui. Untungnya, dia memiliki kesempatan bagus kali ini,
dia kuliah di Universitas Jiangnan dan kebetulan bertemu Ye Kang. Tanpa terlihat, dia sekarang mengenal keluarga Ye dengan baik. Jika tidak ada penyimpangan dalam rencananya, tidak akan lama lagi keluarga Ye akan seperti keluarga Lin dan keluarga Zheng seperti rumah untuk digunakannya. Saat itu, seluruh kota Jiangnan akan menjadi dunianya Li Fugui. Mendengarkan keluhan Li Xiuling yang tak ada habisnya, Li Fugui tidak menjelaskan, melainkan hanya mencium bibir merah Li Xiuling dengan bibir tebalnya. Keempat bibir bertemu, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Li Xiuling mengeluarkan suara mendengkur, dan tangan Li Fugui dengan cepat bergerak ke arah tubuh Li Xiuling. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka sudah lama tidak bertemu, atau karena mereka berdua terharu secara emosional. Bahkan sebelum mereka membahas topik tersebut, suara di dalam ruangan menjadi semakin keras. Di sebelahnya, Hua Duo menjadi sangat gila. Dia mengutuk ibunya di dalam hatinya. Setelah bangun dan mengenakan pakaiannya, dia benar-benar ingin bergegas dan menginjak-injak bajingan kecil Li Fugui itu sampai mati. Yingya menggigit bibir merahnya erat-erat, dan kata-kata cabul Li Fugui terus terdengar di telinganya. Setelah beberapa saat, Hua Duo tidak tahan lagi, melompat keluar jendela, tiba di rumah sakit, lalu langsung menelepon Li Fugui. Li Fugui, yang hendak membahas topik dengan Li Xiuling, mendengar ponselnya berdering, dia mengira itu adalah situasi terkini di kota Jiangnan. Karena penasaran, dia menyentuh tubuh mulus Li Xiuling dengan satu tangan dan menjawab telepon dengan tangan lainnya. Tetapi ketika panggilan tersambung dan dia belum berbicara, Hua Duo dengan marah mengutuk, "Li Fugui, turun dari sini." Hati Li Fugui menegang, memikirkan sendiri apa yang sedang terjadi. Di tengah malam, siapa yang memprovokasi Kapten Hua, menjadi sangat marah. Karena penasaran, Li Fugui memberi isyarat bernada rendah kepada Li Xiuling, dan kemudian bertanya pada Hua Duo, "Kapten, ada apa? Siapa yang mengganggumu di tengah malam?" Hua Duo yang marah berkata dengan keras tanpa memikirkannya, "Kamu bajingan. Kamu membuatku kesal. Keluar dari sini. HMPH, kamu harus tahu siapa dirimu sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih seorang Nouveau Riche?" Setelah mengatakan ini, meskipun Li Fugui bodoh, dia mungkin menebak bahwa Hua Duo kenapa kamu sangat marah. Meskipun ia menggunakan bahan insulasi suara kualitas tertinggi saat membangun villa ini hanya untuk orang biasa. Namun di hadapan prajurit kuno yang kuat seperti Hua Duo, semua bahan kedap suara hanyalah hiasan. Setelah menutup telepon, Li Fugui memandang Li Xiuling, yang wajahnya memerah dan matanya penuh antisipasi, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, di mana gadis yang mengikutiku tinggal?" Li Xiuling sedikit mengernyit, tampak bingung. Ditanya, "Apakah kamu berbicara tentang gadis penjual bunga?" Mata Li Fugui melebar sesaat, dan dia bertanya dengan heran, "Tunggu sebentar, kamu memanggilnya apa?" Li Xiuling berkata tanpa basa-basi, "Gadis penjual bunga. Ada apa?" Mereka bilang namanya Hua Duo, dan dia adalah kapten game ke-6. Kami pikir agak aneh memanggilnya Kapten Hua. Sebut saja dia Nona Hua. Sepertinya itu penghinaan lain, jadi kami semua memanggilnya Gadis Hua. Li Fugui langsung tertawa, "Gadis penjual bunga. Hahaha kakak, apakah kamu akan menertawakanku sampai mati? Kamu memanggilku Kapten Ining ke-6? Haha, tidak, aku akan tertawa sebentar." Li Xiuling tertegun untuk itu. Sesaat, dan kemudian dia juga bereaksi tiba-tiba, tapi dia tidak bisa tertawa sekarang. Lagi pula, gelar inilah yang dia teriakkan pertama kali. Saat itu, dia hanya berteriak dengan santai, tetapi dia tidak ingin menunggu sampai Bai Lin, Yu Qingqing dan yang lainnya mulai berteriak mengejarnya. Mereka semua perempuan, tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Sekarang Li Fugui mengingatkannya, Li Xiuling menyadari betapa bodohnya dia saat itu. Bagaimana dia bisa meneriakkan tiga kata ini?
Pantas saja Hua Duo memasang ekspresi aneh di wajahnya setiap kali dia meneriakkan 3 kata tersebut. Li Fugui tertawa, dan Hua Duo di bawah tidak tahu apakah dia mendengar tawa Li Fugui atau karena Li Fugui sudah lama tidak turun. Jadi dia berteriak keras, "Li Fugui, sekarang aku memerintahkanmu untuk datang ke aku segera. Jika kamu tidak turun setelah 10 detik, aku akan mengusirmu dari game ke-6. Li Fugui langsung terhibur oleh Hua Duo. Wakil Direktur Sun dan yang lainnya tidak bisa keluar dari game ke-6, apalagi Hua Duo. Terus terang, bahkan jika dia secara aktif berencana untuk meninggalkan game ke-6 sekarang, Hua Duo pasti akan menjadi orang pertama yang membujuknya untuk tetap tinggal. Memikirkan hal ini, Li Fugui mencium kening Li Xiuling, lalu bangkit, berpakaian dan berjalan ke bawah. Hua Duo cukup murah hati kepada Li Fugui dan sangat lambat saat berteriak. Hua Duo tidak menyebutkan nomor terakhir sampai dia melihat Li Fugui berdiri di depannya. Bagus sekali, sepertinya kamu masih mengetahui aturan game ke-6. Li Fugui, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Sekarang kamu adalah anggota game ke-6 dan kamu juga wakil kapten A-Team. Gaya hidupmu juga merupakan masalah. Itu tidak bisa diabaikan. Li Fugui terdiam beberapa saat. Saya berpikir dalam hati bahwa jika kontrolnya begitu lunak di game ke-6, bukankah dia tidak akan melakukan apa-apa dan memberikan mantra yang ketat di kepalanya? Kapten Hua, apakah pembicaraanku tentang pacarku juga melanggar aturan game ke-6? Li Fugui bertanya balik. Hua Duo mengatupkan bibirnya dan berkata dengan marah, "Kami tidak peduli jika kamu punya pacar, tapi berapa banyak pacar yang kamu rencanakan? Biar ku beritahu, seorang pria hebat pernah berkata bahwa jatuh cinta tanpa tujuan menikah adalah hanya hooligan. Itulah hidup, ini masalah gaya." Li Fugui pada dasarnya yakin bahwa Hua Duo pasti telah mendengar percakapannya dengan Li Xiuling. Memikirkan hal ini, dia terkekeh dan berkata, "Kapten Hua, saya berjanji, setiap kali saya jatuh cinta, tujuannya adalah untuk menikah. Jika Anda tidak percaya, kita juga bisa menjalin hubungan dan mencobanya." Hua Duo langsung menawan. Wajahnya merah, jantung kecilnya berdebar kencang, dan dia mengutuk dengan marah, kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah seorang gangster." Li Fugui menunjukkan ekspresi polos dan berkata sambil meringis, "Tidak. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda seorang gangster?" Di halaman, penjaga keamanan yang bertanggung jawab melindungi keselamatan gadis-gadis ini bersembunyi di sudut. Mereka begitu terhibur dengan kejadian yang terjadi di depan mereka sehingga mereka membungkuk. Jika target pelatihannya bukan Li Fugui, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ayo. Adapun Yu Qingqing, Xiao Wei dan yang lainnya, mereka semua bangun setelah mendengar suara itu dan berbaring di samping jendela masing-masing untuk memeriksa situasinya. Segera, Li Xiuling turun lebih dulu, tersipu dan meminta maaf kepada Hua Duo. "Gadis Hua, Fugui tidak melakukan kesalahan apapun. Ayo masuk dan membicarakan apa saja." Kata-kata gadis Hua keluar dari mulut Li Xiuling. Fugui tidak bisa menahannya kembali lagi dan tertawa terbahak-bahak. Melihat Li Fugui tersenyum begitu cerah, pikiran Hua Duo berdengung. Dia bukan orang bodoh, dia tentu tahu mengapa bocah nakal ini tertawa. "Jangan tertawa," Li Fugui mengangguk dengan tergesa-gesa, meskipun masih ada senyum cerah di wajahnya. Dia buru-buru berkata, "Jika kamu tidak tertawa, aku tidak akan pernah tertawa." Setelah Hua Duo selesai berbicara, dia berkata kepada Li Xiuling, "Tuan Li, silakan naik ke atas dan istirahat dulu. Saya kapten tim kedua, dan Li Fugui adalah wakil kapten tim kami. Saya berhak menghukumnya jika dia melakukan kesalahan." Yu Qingqing berbaring di dekat jendela dan mengetahui bahwa Li Fugui orang pertama yang ditemui Fugui ketika dia kembali adalah Li Xiuling. Tentu saja, dia merasa tidak senang dan berkata, "Kakak, datanglah dulu. Dia pantas dihukum." Li Fugui kembali untuk melihat apakah
Gadis-gadis ini berada di pihak yang sama, dan yang lebih penting, dia ingin semua orang di desa Xiaoxi mengetahui bahwa dia telah berada di desa tersebut baru-baru ini. Memikirkan hal ini, dia meringis dan berteriak bahwa dia dianiaya. Aku dianiaya. Aku sibuk seperti cucuku di tambang akhir-akhir ini. Ketika aku kembali malam ini, aku baru saja pergi ke ruangan yang salah. Apakah kamu perlu mengatakan ini kepadaku? Huaduo, aku tidak peduli tentang ini. Apa yang terjadi di tambang? Dia jelas berada di kota Jiangnan, tapi sekarang dia berbicara tentang menjalankan kereta tanpa mengatakan yang sebenarnya. Jika anggota tim seperti itu tidak kuat, dia pasti sudah mematahkan kedua kakinya sejak lama. Diam dan berdiri, mulai sekarang sampai besok pagi. Li Fugui menghela nafas tak berdaya, tapi diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Itu kebetulan, dengan cara ini, apalagi orang bodoh seperti Ye Fei yang datang untuk memeriksa kebenaran. Bahkan jika Ye Xiying atau lelaki tua dari keluarga Ye datang, dia tidak akan menjadi Li Fugui dari Jiangnan Universitas. Meskipun dia senang, Li Fugui berdiri di sana dan dengan rendah hati menerima kesalahan dari gadis-gadis ini. Berbicara tentang Ye Fei, setelah berlari kencang ke Kabupaten Qinglong, perhentian pertamanya adalah Hotel Qinglong. Dia mengenakan penyamaran sederhana. Setelah memasuki pintu, dia melihat ke beberapa kasir yang mengantuk. Setelah berpikir sebentar, dia melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, "Maaf, apakah Tuan Li ada di sini?" Seorang kasir segera berdiri dan berkata dengan sopan, "Tuan Li, kami baru saja melakukan inspeksi mendadak dan telah kembali ke desa setelah selesai." Untuk kasir ini, Li Fugui datang terlambat di malam hari, membuat beberapa lelucon dan pergi. Apalagi yang bisa terjadi jika ini bukan inspeksi mendadak? Ye Fei pada dasarnya yakin saat ini bahwa Li Fugui dari kota Jiangnan dan Kabupaten Qinglong bukanlah orang yang sama. Namun, dia ingat ayahnya telah memberitahunya bahwa dia harus menemui Li Fugui sendiri di Kabupaten Qinglong. Memikirkan hal ini, Ye Fei meninggalkan Hotel Qinglong dan berkendara semalaman ke desa Xiaoxi. Saat dia sampai di desa, hari sudah gelap. Beberapa penduduk desa yang pergi bekerja di gudang sayur telah menyebarkan berita bahwa Li Fugui salah tidur tadi malam dan dibawa ke halaman oleh seorang wanita yang cemburu dan berdiri di sana sepanjang malam. Ye Fei memarkir mobilnya di pinggir jalan dan membuka sedikit jendela mobil. Setelah mendengar diskusi tersebut, dia berpikir sejenak dan langsung pergi ke pintu rumah Li Fugui. Melalui celah pintu, saya melihat Li Fugui masih berdiri di halaman, dengan beberapa gadis di sekitarnya tampak rumit. Melihat situasi ini, Ye Fei hampir tertawa, bersambung.